Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Ya, Islam ini adalah ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia dengan Allah hingga hubungan antar manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan berkuasa. Di tengah keberagaman sistem pemerintahan yang ada pada saat ini, sering kali muncul pertanyaan seperti bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi, atau kayak seperti apa syarat seorang pemimpin yang benar menurut ajarannya. Bahkan ada pula pertanyaan seperti bagaimana hukum ditegakkan agar berkeadilan bagi semua pihak. Nah, video ini akan menguraikan ketiga hal tersebut, mulai dari demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum. Semuanya akan ditinjau dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta pemahaman para ulama terdahulu. Maka, mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, mari kita bahas tentang demokrasi. Islam sendiri tidak mengenal istilah demokrasi secara harfiah, karena istilah ini lahir dari tradisi Yunani dan berkembang di Barat. Secara sederhana, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam Islam, istilah ini yang paling mendekati dan menjadi dasar utama adalah prinsip musyawarah. Yang dimana musyawarah ini adalah nilai yang mencangkup keterlibatan rakyat dan penghormatan terhadap pendapat bersama, meski dengan landasan yang berbeda dari demokrasi sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 38 yang dimana menyebutkan bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Surah Ali Imran ayat 159 yang dimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dalam berbagai urusan. Nah, ayat-ayat ini menjadi landasan bahwa dalam mengurus kepentingan bersama, seorang pemimpin tidak boleh bertindak semena-mena. Ia wajib mendengarkan pendapat orang lain untuk mendiskusikannya secara terbuka dan mengambil keputusan yang terbaik bagi banyak orang. Dalam praktiknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali meminta pendapat para sahabat, misalnya dalam menentukan strategi perang Badar dan perang Khandaq. Setelah wafatnya Nabi, proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali juga dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan umat, bahkan bukan melalui warisan kekuasaan. Sejarah juga mencatat bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, segala kebijakan penting selalu dibahas bersama para sahabat dan tokoh masyarakat. Bahkan keputusan pemimpin pun bisa dikoreksi jika peserta musyawarah memiliki alasan yang lebih kuat sesuai dengan syariatnya. Meski memiliki kemiripan dalam semangat partisipasi, ada perbedaan mendasar antara demokrasi dan prinsip musyawarah Islam. Demokrasi sendiri ini seringkali menjadikan kehendak mayoritas rakyat sebagai kebenaran mutlak meskipun bisa saja bertentangan dengan nilai kebaikan. Sementara musyawarah Islam mewajibkan keputusan yang diambil tidak melanggar aturan Allah dan kehendak rakyat dihargai dan didengarkan, namun tidak mengalahkan kebenaran yang telah ditetapkannya. Ulama berbeda pandangan soal sejauh mana demokrasi modern selaras dengan Islam. Sebagian menerima demokrasi sebagai mekanisme teknis untuk memilih pemimpin dan membuat kebijakan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebagian lain lebih berhati-hati dengan mengingatkan bahwa kedaulatan tertinggi dalam Islam tetap berada di tangan Allah, bukan sepenuhnya di tangan mayoritas suara. Yang artinya, Islam tidak menolak partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan bahkan mendorongnya melalui prinsip musyawarah. Namun, partisipasi tersebut diletakkan di atas landasan nilai dan kebenaran ilahi, bukan sekedar hasil suara terbanyak. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kepemimpinan dalam Islam. Islam memandang kekuasaan bukan sebagai hak istimewa atau sarana kekayaan, melainkan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Kepemimpinan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab yang kelak diminta pertanggungjawabannya. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah tanggung jawab, bukan sekedar hak istimewa yang bisa digunakan sesuka hati. Syarat ajaran Islam ada beberapa syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan, sehingga seorang pemimpin dapat menjauhi kecurangan dan ketidakadilan. Lalu yang kedua ada amanah, yang dimana seorang pemimpin harus dapat dipercaya dalam mengelola kekuasaan dan sumber daya umat. Lalu yang ketiga ada berilmu, yang dimana seorang pemimpin harus dapat menguasai hal yang dipimpinnya. Sebagaimana perkataan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dimana dia berkata, jangan serahkan urusan kepada orang yang tidak menguasainya. Lalu yang keempat ada adil dan berpihak pada kebenaran. Pemimpin harus memperlakukan seluruh rakyat secara setara tanpa membeda-bedakan orang kaya, miskin, kerabat, suku, status sosial, atau lawan politik. Lalu yang kelima ada mendengar, melayani, dan konsultatif. Karena seorang pemimpin dalam Islam adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa mutlak, sehingga pemimpin harus bersedia mendengar dan bermusyawarah, bukan otoriter. Lalu yang keenam ada rendah hati. Sebagaimana diteladankan Khalifah Umar bin Khattab yang dimana ia berpatroli malam hari sendirian untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. Sejarah Islam mencatat banyak teladan kepemimpinan yang menjunjung tinggi keadilan. Umar bin Khattab misalnya. Ia dikenal sangat ketat mengawasi pejabatnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Lalu ada juga Ali bin Abi Thalib yang bahkan pernah kalah dalam sengketa hukum melawan seorang non-muslim di hadapan hakim dan menerima keputusan itu dengan lapang dada. Hal itu menjadi sebuah simbol bahwa pemimpin pun tunduk pada hukum yang sama dengan rakyatnya. Pemimpin yang zolim dan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi mendapatkan ancaman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, rakyat juga mewajibkan untuk mengingatkan pemimpin jika ia menyimpang dengan cara yang baik dan berlandaskan dengan kebenaran. Yang intinya, kekuasaan bukan untuk mengumpulkan kekayaan atau kehormatan pribadi, melainkan amanah untuk melayani dan menegakkan keadilan bagi seluruh umat. Selanjutnya kita memasuki pembahasan terakhir yaitu penegakan hukum dalam perspektif Islam. Keadilan adalah jiwa dari setiap aturan dalam Islam. Tanpa keadilan, pemerintahan tidak akan kokoh. Prinsip utama penegakan hukum dalam Islam adalah keadilan yang berlaku yang sama bagi siapapun tanpa pandang bulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, atau kaum kerabat. Prinsip ini juga ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 135 yang dimana agar orang-orang beriman senantiasa menjadi penegak keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Hukum dalam Islam berlaku bagi siapa saja, tidak ada kekhususan bagi pejabat atau orang kaya. Kisah terkenal terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika seorang wanita dari kalangan bangsawan Quraisy mencuri. Banyak sahabat memohon agar ia diberi keringanan karena statusnya terhormat. Nabi Muhammad SAW menegaskan, demi Allah, jika putriku Fatimah yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Rasulullah juga menyatakan bahwa hancurnya umat-umat terdahulu justru disebabkan oleh perlakuan hukum yang berbeda antara rakyat biasa dengan kalangan elit. Kisah ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada seorang pun yang kebal hukum, baik rakyat jelata maupun pejabat tinggi. Semuanya setara di hadapan hukum. Supremasi hukum ini menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Baik, dari ketiga pembahasan pada video kali ini dapat disimpulkan dengan demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam Islam sesungguhnya adalah tiga pilar yang saling menopang dalam membangun sebuah pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang utuh seperti demokrasi yang dapat melahirkan keputusan yang adil, lalu kepemimpinan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dan hukum menjaga agar keadilan tetap tegak bagi seluruh umat tanpa pandang bulu.
Intinya dari semua ini adalah bahwa kekuasaan dalam Islam bukan tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama dengan Allah sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.